Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, hari ini kita belajar materi terakhir di pecahan, yaitu mengurutkan pecahan. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang membandingkan pecahan. Ini sama ya, membandingkan juga, hanya pecahannya lebih dari 2. Ibu langsung saja masuk ke contoh soal. Perintah soalnya adalah urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Di sini ibu mempunyai 8/9, 4/9, lalu 5/9. Nah, terlihat di sini penyebutnya sudah sama, yaitu 9 ya. Jika penyebutnya sudah sama, maka anak ibu cukup membandingkan pembilangnya saja. Ada 8, ada 4 dan 5. Di antara ketiga bilangan tersebut, mana yang paling kecil? Betul ya, 4. Berarti pecahan yang pertama kita tulis adalah 4/9. Lalu selanjutnya setelah 4/9 adalah 5/9 ya. Dan yang terakhir 8/9. Jadi ini untuk nomor 1. Ingat, kalau pecahannya dengan penyebut yang sama, kamu langsung membandingkan lalu mengurutkan. Untuk contoh yang kedua, misalnya ibu mempunyai, kemudian mempunyai 3 buah pecahan biasa. Hanya saja di sini penyebutnya berbeda. Ada 2, 6, dan 4 ya. Kalau penyebutnya berbeda, kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara, bisa cara yang gampang adalah kita kalikan ketiga-tiganya. 2 dikali 6 dikali 4. Tapi itu nanti akan menghasilkan angka yang terlalu besar. Sehingga caranya adalah kita pilih saja angka yang paling besar, 6. Ya, 6 kita cek dulu habis tidak dibagi 2. Betul, habis ya, yaitu 3. Tapi 6 habis nggak dibagi 4? Oh, ternyata tidak habis ya. Maka 6-nya kita kalikan 2 dulu, menjadi 12 ya. Kan tadi kalau dibagi 2 sudah pasti habis. Sekarang tadi 6-nya setelah dikali 2, 12, kita bagi 4, habis tidak? Oh, habis. Berarti di sini penyebut yang barunya adalah 12. Ini kita merubah penyebutnya dulu ya, belum mengurutkan. Kita mengubah penyebutnya dulu menjadi 12. Nah, kalau anak ibu mengingat kembali materi pecahan senilai, ini kita rubah pembilangnya ya, disesuaikan dengan perubahan penyebutnya. Untuk pecahan yang pertama, ini untuk posisi yang pertama. Tadinya 2 menjadi 12. Nah, kira-kira ini dikali berapa ya dari 2 menjadi 12? Betul, ini dikali 6 ya. Sehingga ketika penyebutnya dikali 6, maka pembilangnya pun harus kita kalikan 6. Berapa 1 dikali 6? Betul, di sini 6 jawabannya. Jadi 1/2 kita rubah dulu penyebutnya menjadi 12, sehingga pembilangnya adalah 6. Lalu pecahan yang kedua, tadinya 6 menjadi 12. Nah, itu kira-kira dikali berapa ya, nak? Betul sekali, dikali 2 ya. 6 berubah menjadi 12 itu karena kita kalikan 2. Karena penyebutnya kita kalikan 2, maka pembilangnya pun harus kita kalikan 2, sehingga hasilnya adalah 2. Ya, mengerti ya? Terakhir, pecahan terakhir. Dari 4 menjadi 12. Nah, itu dikali berapa ya? Betul, itu dikali 3 ya. Sehingga pembilangnya pun harus kita kalikan 3. 1 dikali 3 hasilnya 3. Nah, ini baru mengubah bentuknya dulu menjadi penyebutnya sama. Barulah setelah penyebutnya sama, kita urutkan kembali sesuai dengan pertanyaannya atau perintahnya, yaitu diurutkan dari yang terkecil. Kalau penyebutnya sudah sama, kamu tinggal membandingkan pembilangnya saja. Ada 6, 2, dan 3.
Mana yang paling kecil? Betul, yaitu 2 ya. Maka di sini kita tuliskan terlebih dahulu 2/12. Selanjutnya adalah 3/12, dan yang terakhir 6/12. Nah, ini sudah kita urutkan. Tapi ingat, ini bukan bentuk soalnya ya. Bentuk soalnya 1/2, 1/6, dan 1/4. Maka kita kembalikan lagi ke bentuk soalnya. 2/12 tadi punya siapa nih? Oh, yang tengah. Tengah itu 1/6. Oke. Sekarang 3/12. Oh, yang ujung berarti 1/4. Dan yang 6/12 adalah yang pertama, berarti 1/2. Maka inilah jawabannya ya. Jadi setelah diurutkan, maka ternyata hasilnya adalah 1/6 terlebih dahulu, 1/4, dan yang terakhir 1/2. Diurutkan dari yang terkecil ya. Sekarang contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, kita mempunyai pecahan misalnya adalah 0,8, lalu misalnya 1/3 ya, atau 1/2 saja Ibu ganti. Kemudian yang terakhir misalnya adalah 90% ya. Kita diminta mengurutkan tadi soalnya dari yang terkecil. Namun di sini bentuk pecahannya berbeda-beda. Ada yang desimal, ada yang pecahan campuran, dan ada yang persen ya. Bagaimana kita menyelesaikannya? Nah, di sini kita harus samakan dulu menjadi bentuk pecahan yang sama. Kalau anak ibu mau rubah ke desimal, maka semuanya rubah ke desimal. Kalau mau ke pecahan biasa, ini kita jatuhnya ke pecahan biasa ya, atau ke pecahan campuran, itu biasanya agak susah, maka pecahan biasa, maka semuanya ke pecahan biasa. Atau mau dirubahnya ke persen, maka semuanya dirubahnya ke persen. Tergantung kamu menganggapnya lebih mudahnya yang mana. Namun ibu rekomendasikan ya, yang lebih mudah itu adalah dirubah menjadi bentuk persen atau desimal ya. Yang paling mudah adalah persen. Jadi kita coba rubah ke persen saja ya. 90% sudah bentuknya persen, maka ini tidak perlu dirubah. Yang kita rubah adalah 0,8 dan 1/2. Kita rubah dulu ya. Kita rubah dulu yang 0,8. Bagaimana cara merubah ke persen ya? Boleh anak ibu ya, boleh anak ibu rubah dulu ke pecahan biasa ya. Berapakah 0,8 dirubah ke pecahan biasa? Yaitu karena di belakang koma 1 angka, maka dia per 10, pembilangnya adalah 8. Nah, 8/10 kita kalikan 100% karena mau dirubah menjadi bentuk persen ya. 100 kita bagi 10, 10, sehingga sisanya 8 dikali 10, 80%. Sekarang yang 1/2. Nah, di sini sudah jelas ada 1, berarti di sini adalah lebih dari 100% ya. Kita lihat ya apakah betul lebih dari 100%. Ini bisa kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. 2 dikali 1, 2 ditambah 1 menjadi 3. Jadi 3/2 kita kalikan 100%. Sehingga ini kita bagi, 100 dibagi 2 adalah 50. Maka 50 kita kalikan 3, 150%. Nah, ini kita sudah mempunyai 3 bentuk persen semuanya. Di antara 90, 80, dan 150%, mana yang paling kecil? Nah, kalau membandingkan dalam bentuk persen kan seperti membandingkan bilangan biasa ya nak. Berarti yang paling kecil adalah 80%. Nah, anak ibu langsung saja menuliskan bentuk soal aslinya. 80% ini soal aslinya berapa? 0,8. Maka kita tulis 0,8. Lalu yang kedua adalah 90%. Soalnya bentuknya 90%.
Dan yang terakhir 150%. Tadi bentuk soalnya apa? Oh iya, 1/1/2. Maka di sini jawaban yang kita tulis adalah 1/1/2. Nah, ini ya. Jadi ini kita dapatkan jawaban akhirnya adalah 0,8, 90%, lalu 1/1/2. Oke. Nah, itu saja contoh yang Ibu bisa berikan. Jadi dari ketiga contoh, Ibu akan ulang kembali, review kembali. Untuk nomor 1, dengan ketiganya bentuk pecahan biasa, penyebutnya sudah sama, maka kalian tinggal membandingkan pembilangnya saja. Untuk soal yang kedua, masih semuanya pecahan biasa, namun dengan penyebut yang berbeda, maka anak Ibu rubah dulu pecahannya, maksudnya Ibu penyebutnya menjadi sama, ya. Dengan cara bagaimana tadi ya, kamu bisa ulang kembali ya. Nah, setelah penyebutnya sama, anak Ibu tinggal mengurutkan pembilangnya saja, lalu jawaban akhirnya dikembalikan ke bentuk soalnya, ya. Dan yang ketiga, ketika pecahannya dengan bentuk yang berbeda-beda semua, maka anak Ibu rubah dulu menjadi satu bentuk yang sama. Terserah anak Ibu yang kalian anggap mudah saja, ya. Di sini Ibu rubah menjadi 80%, menjadi bentuk persen maksud Ibu ya, sehingga diperoleh bentuk persennya seperti ini, lalu diurutkan dan jawaban akhirnya dikembalikan ke bentuk soalnya. Oke, itu saja. Mudah-mudahan mengerti ya. Nanti Ibu berikan latihan soalnya di lampiran yang berbeda. Semoga anak Ibu bisa memahami. Kalau ada yang masih belum bisa dipahami, boleh ditanyakan di Japri ke Bu Yuda. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.